Selamat malam semua saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Shalom semua. Dan pada malam hari ini kita bertemu kembali untuk bersama-sama kita mau berdoa rosario. Kita mau mendaraskan doa-doa kita dan permohonan-permohonan kita. Mari pada saat ini kita tenangkan hati kita. Kita beri tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat malam Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu yang tiada pernah berhenti di dalam hidup kami satu persatu Tuhan. Kami juga mau bersyukur atas apa yang kami terima dari-Mu. Bila kami ada sampai saat ini Tuhan, ini karena kasih-Mu yang begitu besar buat kami semua. Kami mau mensyukuri Tuhan bila saat ini kami tetap masih bisa bekerja, kami masih tetap dalam keadaan sehat. Kami mau mensyukuri semuanya ini Tuhan. Dan juga pada malam hari ini, kami mau berdoa untuk teman-teman kami semua yang saat ini sedang sakit. Kami mau berdoa kiranya Engkau jamah mereka, Engkau sembuhkan mereka. Dan juga kami juga mau berdoa saat ini buat orang-orang yang sudah meninggalkan kami. Kami mau berdoa kiranya Engkau ampuni mereka semuanya. Kau beri kelegaan buat mereka dan Kau berikan tempat yang layak buat mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk orang-orang yang kehilangan pekerjaan pada saat ini. Kiranya Kau beri kekuatan buat mereka dan juga beri kesabaran buat mereka agar kiranya sesudah COVID atau lockdown ini selesai, mereka dapat memperoleh pekerjaannya kembali. Kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang saat ini sedang merindukan anak Tuhan. Kiranya Engkau juga memberikan mereka kesabaran agar mereka hanya berserah kepadamu. Agar mereka hanya percaya kepadamu. Kami juga mau berdoa buat orang-orang yang saat ini sedang sakit, yang terkena virus Tuhan, kiranya Engkau sembuhkan mereka. Dan juga kami mau berdoa untuk New South Wales ini Tuhan, yang mana pada saat ini begitu banyak masalah demi masalah Tuhan, masalah COVID yang belum terselesaikan, terus masalah lockdown, masalah lagi orang yang protes-protes Tuhan. Kami mau berdoa buat kepala negara Tuhan, biar kiranya permasalahan demi permasalahan agar dapat terselesaikan dengan baik. Dan pada malam hari ini Tuhan, kiranya Engkau mau mendengarkan doa-doa permohonan dan kami ini. Bunda Maria, Kau Bunda kami, melalui perantara-Mu Bunda, kiranya Engkau mau mengabulkan permohonan-permohonan kami. Dan pada malam hari ini kami juga mau berdoa untuk Kokris Tuhan yang akan membawakan renungan. Kiranya Engkau berikan hati dan pikiran agar apa yang dia sampaikan pada malam hari ini semua hanya berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mulai doa rosario pada malam hari ini dari permulaan hingga akhirnya. Beri kami hati Tuhan agar kami bisa memberikan sepenuhnya hati kami kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, biar segala kemuliaan hanya ke dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ping-ping. Mari kita mulai doa rosario kita pada malam hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Wujud doa pada malam hari ini mengucap syukur atas kesehatan dan semua anugerah Tuhan yang diberikan kepada kami semua. Untuk para uskup, pastor, suster, hamba Tuhan, dan tenaga medis yang sedang sakit karena COVID-19, agar dikuatkan dan segera disembuhkan. Untuk arwah dari para pastor, suster, korban COVID-19, dan yang meninggal di masa pandemi ini, agar diampuni segala dosanya dan diberikan kelancaran menuju kemuliaan kekal. Untuk para uskup, pastor, suster, dan hamba-hamba Tuhan, agar diberkati pelayanannya dimanapun berada, terutama chaplain kami Romo Otto, dan juga para Dewan Koordinator CICCP. Berilah kesehatan dan kebijaksanaan yang berasal daripada-Mu. Untuk yang hadir di Rosario online ini, Tuhan juga akan memberikan kesehatan
dan sukacita bersama keluarga masing-masing. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus Kristus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Peristiwa gembira pertama. Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Bapa, jika engkau bersabda, maka semuanya terjadi. Bersabdalah ya Bapa, aku ini adalah hamba-Mu. Terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Silakan doa spontan. Ya Bapa yang baik, bersama Bunda Maria, kami mau berdoa untuk Ibu Elizabeth Hadiatma yang telah berpulang ke pangkuan-Mu 1 tahun yang lalu. Tuhan, ampunilah segala dosa-dosanya, agar dia boleh masuk ke dalam kerajaan-Mu bersama para kudus-Mu di surga. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga, melalui Bunda Maria kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu dari pagi sampai malam hari ini. Dan kami boleh berkumpul bersama-sama di sini. Dan kami juga mengucap syukur atas kesehatan yang telah Kau berikan kepada kami. Dan berilah supaya orang-orang yang kena COVID-19 ini, baik itu di Indonesia maupun di Sydney maupun dimanapun mereka berada, Engkau akan selalu melindungi dan memberkati mereka ya Tuhan, agar mereka dapat segera disembuhkan. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang maha baik,
kami mohon agar kawan dari Mimi, Agus, Rosa disembuhkan dari sakit, bukan sakit, tapi kena tes positif COVID. Semoga sekarang dalam isoman mereka dapat baik menerima makanan dan obat-obatan. Karena selama isoman, karena di apartemen, mereka diisolasi sampai tidak bisa keluar. Ya Tuhan, semoga mereka dapat diberi kelonggaran pada isoman ini. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus Kristus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terlebih jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin.
Peristiwa gembira yang kedua. Maria mengunjungi Elisabet. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Bapa, hatiku memuliakan engkau, dan jiwaku bersorak-sorai, karena engkau adalah Allah yang penuh kasih. Berikanlah kami rahmat-Mu untuk selalu menjalankan kehidupan ini dengan penuh kerendahan hati. Engkau menciptakan dan memelihara kami, anak-anak-Mu. Kami persilakan untuk berdoa spontan. Ya Bapa yang baik, melalui perantaraan Bunda Maria kami berdoa untuk Ibu Fatima yang 2 hari lalu jatuh dan kepalanya berdarah, dan sekarang dirawat di rumah sakit Prince of Wales. Semoga Engkau memberkati para dokter, para perawat yang merawatnya, sehingga Ibu Fatima bisa sembuh dan normal kembali. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga, bersama Bunda Maria, kami mau berdoa untuk Rosalia Sri Susilawati yang telah Kau panggil 16 tahun yang lalu. Semoga semua Ibu Rosalia hidup bahagia dan kekal bersama Bapa di surga. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dengan perantaran Bunda Maria, kami mohon agar almarhum ibu saya, Christine Bong Ten Yun, yang telah Kau panggil kira-kira setahun yang lalu, Kau ampuni segala dosa-dosanya, dan ibuku bisa dilancarkan menuju kehidupan dan kebahagiaan kekal di surga. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa yang baik, melalui Bunda Maria, kami juga mau berdoa untuk Ansya Tuhan, yang seringkali keadaannya kurang stabil. Tuhan, kiranya Engkau memberikan ketenangan hati, dan berilah juga kesabaran untuk Regina dalam merawatnya. Kami mohon. Kabulkanlah doa Doa kami ya kami ya Tuhan. Tuhan. Ya Tuhan, kami juga melalui Bunda Maria mohon doa untuk Gaby ya Tuhan, yang akan dioperasi kembali kepalanya karena tumornya masih ada. Tuhan, berkatilah dia ya Tuhan, kirimkanlah Roh Kudus-Mu pada para dokter agar Gaby dapat disembuhkan step by step. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon Tuhan, bawalah domba-domba-Mu yang tersesat kembali ke jalan-Mu ya Tuhan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus Kristus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terlebih jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa gembira ketiga, Yesus dilahirkan di Betlehem. Maria melahirkan seorang anak laki-laki, lalu dibungkusnya dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Bapa, kami bersyukur karena Engkau telah merelakan putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi manusia, demi menebus dan mengampuni dosa-dosa kami. Jadikanlah kami layak menjadi anak-anak-Mu. Dipersilakan untuk yang mau berdoa spontan. Bapa yang maha baik, lewat perantaraan Bundamu, kami mau berdoa untuk semua para dokter, para suster, para tenaga medis yang bekerja siang dan malam dalam menghadapi COVID-19 ini. Biarlah Engkau beri kekuatan dan kesehatan yang baik. Biarlah Engkau memberikan mereka vaksin dengan kuasa darah-Mu yang maha kudus, sehingga mereka tetap dalam keadaan sehat. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa yang baik, bersama Bunda Maria, kami juga mau berdoa untuk setiap kami, khususnya menghadapi COVID-19 yang saat ini masih belum dapat teratasi dengan baik. Tuhan, berilah kami kekuatan agar kami tidak menjadi putus asa dan tetap berharap kepadamu, karena Engkaulah perisai yang mampu melindungi kami, Engkaulah kekuatan kami. Hanya dengan tekun berdoa, Engkau akan memampukan kami melewati hari-hari dengan penuh harapan, karena semuanya akan menjadi baik pada waktumu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga melalui Bunda Maria mendoakan untuk Kristianto yang sebentar lagi akan memberikan renungan.
Berkatilah dia bersama keluarganya ya Tuhan, bersama Lilis maupun anak-anaknya Nia dan Hans. Tuhan, pakailah dia lebih daripada lagi ya Tuhan, agar firman-Mu betul berasal daripada Roh Kudus yang bekerja pada Kris ya Tuhan. Dan kami juga mohon agar diberikan kesehatan yang baik pada dia. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus Kristus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami,
Selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terlebih jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa gembira keempat. Yesus dipersembahkan di dalam bait Allah. Simeon berkata kepada Maria, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Kelak suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Bapa, kami mempersembahkan segenap diri kami kepadamu. Terimalah kami sebagai persembahan yang layak demi jasa Putramu terkasih, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami." Silakan mau doa spontan. Allah Bapa di surga, melalui Bunda Maria, kami mau berdoa untuk orang-orang yang telah Kau panggil pada masa pandemi ini, ya Tuhan. Kau akan mengampuni segala dosanya, dan Kau juga akan mengantarkan menuju ke kemuliaan kekal. Dan juga kami mohon kepada Bunda Maria, doakanlah kami yang hadir di sini, ya Tuhan, di dalam sub ini, agar Engkau selalu memberkati kami dengan keluarga kami masing-masing. Berilah juga agar Engkau selalu melindungi dalam kesehatan maupun dalam keadaan apapun juga. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,
sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus Kristus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terlebih jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa gembira kelima. Yesus ditemukan di dalam bait Allah. Mengapakah kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Akan tetapi, mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Bapa, Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami, sepenuhnya hidup demi kemuliaan-Mu dan keselamatan kami. Bentuklah kami menjadi serupa dengan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Marilah kita berdoa untuk wujud pribadi kita masing-masing. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan, wanita adalah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam sorga, terutama jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Salam ya Ratu, Bunda yang berbelas kasih, hidup, hiburan, dan harapan kami. Kami semua memanjatkan permohonan. Kami amat susah, mengeluh, mengesah dalam lembah duka ini. Ya Ibunda, ya pelindung kami, limpahkanlah kasih sayang-Mu yang besar kepada kami. Dan Yesus Putramu yang terpuji itu, semoga Kau tunjukkan kepada kami. O Ratu, O Ibu, O Maria, Bunda Kristus, doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Ya Allah, Putramu telah memperoleh bagi kami ganjaran kehidupan kekal melalui hidup, wafat, dan kebangkitan-Nya. Kami mohon agar dengan merenungkan misteri Rosario Suci Santa Perawan Maria, kami dapat menghayati maknanya dan memperoleh apa yang dijanjikan. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Ingatlah ya Perawan Maria yang sangat rahim, bahwa belum pernah terdengar Engkau meninggalkan orang yang mencari perlindungan-Mu, yang memohon pertolongan-Mu, yang meminta pengantaraan. Terdorong oleh kepercayaan itu, aku datang berlindung kepadamu. Ya perawan segala perawan dan bunda, aku datang kepadamu. Aku orang berdosa bersungkur di hadapanmu untuk berkeluh kesah. Ibu Sang Sabda, janganlah kau tolak permohonanku, tetapi dengarkanlah dengan rela hati dan kabulkanlah. Amin. Doa bersama Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami Perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami. Dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian. Dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semuanya. Dan acara dipersilahkan renungan kepada Kristianto. Silahkan, Kris. Ya, terima kasih Yulia, terima kasih semua, terutama untuk doa-doanya. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar? Baik. Amin, luar biasa. Boleh saya minta link untuk share screen, please? Udah siap. Sudah share. Baik.
Jadi saya akan membawakan renungan mengenai salahkah Marta melayani Tuhan. Ya, tapi sebelum ini saya juga mau cerita sedikit mengenai saat ini di mana semua organisasi atau semua komunitas tuh menganjurkan kita membaca kitab suci di bulan kitab suci ini. Ya, seperti minggu lalu di dalam pertemuan sel ada satu perkataan bahwa sekarang kita juga bicara masalah menggiatkan untuk membaca kitab suci, dan permasalahannya adalah pada diri kita. Pilihan adalah pada diri kita. Apakah kita mau membaca kitab suci mulai sekarang atau nanti kita mau baca kitab sucinya di purgatori? Satu pertanyaan. Karena begini, penjelasannya begini. Kita semua, terutama yang ikut Rosario ini tentunya orang baik-baik ya, nggak pernah bikin dosa yang berat. Jadi kita kan yakin bahwa kita semua masuk surga, benar? Amin? Ya, amin. Ya. Nah, sekarang kalau ke purgatori, ke surga sudah pasti, karena kita berbuat baik dan kita pengikut Kristus. Nah, pertanyaannya sekarang kan kita percaya ada yang namanya purgatori ya. Nah, kita berapa lama di purgatori? Ya, kalau dari purgatori mau masuk ke surga, nanti kalau ditanya, kamu kenal siapa Tuhanmu? Ya, kamu tahu apa kehendak Bapa? Apakah kamu tahu rancangan Bapa terhadap keselamatan kamu? Kalau yang nggak pernah baca kitab suci tentunya nggak tahu, ya kan? Jadi kesempatan dia adalah kesempatan kedua. Jadi dia akan stay di purgatori lebih lama untuk baca kitab suci, ya. Jadi itu cuma ilustrasi. Jadi kita masuk ke dalam perenungan kita mengenai salahkah Marta melayani Tuhan. Ini kalau kita lihat di gambar ini, itu ada Tuhan Yesus lagi mengajar, terus ada Maria yang bersimpuh di kaki Yesus, kemudian ada Marta yang bawa gentong itu, dia tuh bilang, Tuhan dia bilang, Tuhan, apakah kamu nggak aware bahwa Maria tuh hanya duduk aja, sedangkan aku melayani engkau? Ya, coba bilang sama Maria, suruh bantu aku. Tapi Tuhan kemudian bilang, Marta, Marta, engkau hanya urusin perkara-perkara begitu, tapi Maria melakukan hal yang terbaik. Nah, jadi timbullah satu judul, apakah Marta itu salah melayani Tuhan? Ya, jadi baik kita mau tahu dulu siapa ini Maria dan Marta. Ya, baik. Jadi, siapakah Marta dan Maria ini? Kita bisa dilihat di dua kitab suci, satu di Yohanes 11, 1-40, itu menceritakan tentang Lazarus yang dibangkitkan. Yang kedua yang tadi saya cerita adalah di Lukas 10, 38-42. Yang Yesus berkata, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ya. Jadi kita lihat dulu. Memang ini agak panjang, tapi saya bold yang penting-penting aja, supaya kita tahu siapa Marta, gimana dia perilakunya, bagaimana imannya. Nah, jadi kita bisa tahu, salah nggak Marta itu melayani Tuhan. Ya, baik. Di situ diceritakan mengenai Lazarus. Dia tinggal di Betania, di kampung bersama Maria dan adiknya Marta. Jadi Maria adalah lebih tua dari Marta. Maria adalah kakaknya. Di sini diceritakan Maria perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyeka dengan rambutnya. Terus dia berkata, waktu itu Lazarus sakit, Marta mengirimkan pesan kepada Yesus bahwa Tuhan, dia yang orang kasih itu sakit. Ya. Kemudian ya terus ceritanya bahwa Yesus masih berada 2 hari di tempat di mana dia berada, dan akhirnya dia pergi ke Yudea,
untuk menengok si Lazarus. Ya. Kemudian waktu dia ajak balik ke Yudea, murid-murid bertanya, nggak salah Yesus bahwa engkau kan waktu itu mau dilempari batu di situ. Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya terantuk, karena ia melihat terang dunia. Ya, jadi ini maksudnya di sini, kata-kata ini menerangkan bahwa bahwa Yesus adalah terang dunia. Jadi firman-Nya adalah menerangi jalan kita, sehingga kita tidak terantuk kalau jalan bersama Dia. Nah, kemudian yang penting lagi adalah ya, ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Jadi kelihatan bahwa Marta orangnya lebih responsif ya, Maria lebih kalau Marta bisa dibilang dia kolerik, sedangkan Maria dibilang bahwa dia melankolis ya. Nah, kemudian dia berkata, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Ya, jadi dia sendiri sebetulnya Marta ini mempunyai iman yang cukup kuat kepada Yesus, ya, dengan kata-katanya dia kepada Yesus. Terus kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Ya, dia juga followernya Tuhan Yesus. Ya. Jadi tahu dia bahwa apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Ya. Jawab Yesus, aku kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ya, setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Ini satu yang menerangkan bahwa dia adalah Allah buat orang yang hidup. Karena kita percaya, walaupun kita mati, tapi kita tetap hidup. Karena kalau meninggal itu adalah satu cuman beda pindah alam saja. Ya, tapi kita tetap hidup. Ya. Baik, jadi di situ kedua kalinya bahwa ada poin di mana Marta tuh sebetulnya betul-betul punya iman kepada Yesus. Ya, malah dia jawab gini, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkau Mesias, anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Sudah berkata demikian, dia pergi memanggil Maria. Ya, terus kemudian Maria kali itu masih bersedih dan dia ada bersama-sama orang-orang Yahudi yang lain di dalam rumah. Kemudian Marta memanggil dia, dibilang, Guru memanggil kamu, mencari kamu. Jadi kemudian Maria datang ke tempat Yesus di mana dia berada, terus kemudian dia bersungkur, dan dengan sedih dia berkata, Tuhan, sekiranya Engkau di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Jadi imannya Maria dan Marta sebetulnya equal lah. Jadi sama-sama saudara adik kakak ini beriman kepada Yesus. Ya. Baik. Nah, kemudian di situ diceritakan bagaimana hati Yesus yang masgul melihat Maria dan Marta yang begitu sedih kehilangan Lazarus. Tapi kemudian karena sedih itu dia bilang, di tempat mana kau baringkan Lazarus? Kemudian mereka pergi ke sana dan Yesus mengatakan, angkat batu itu. Marta berkata, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Tapi Yesus katakan, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya, baik.
Nah, sekarang yang kedua ini yang kita dapatkan dari tadi, itu Maria dan Marta ketika di salah satu perjamuan, di mana Maria dan Marta menerima Yesus di rumahnya. Ya, kemudian Marta sibuk melayani, ia mendekati Tuhan, Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruh dia bantu aku. Tapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu yang perlu. Maria memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, jadi kita lihat apakah Yesus menyalahkan Marta, padahal dua-duanya sama-sama beriman kepada Yesus. Ya, cuman karena Maria duduk di kaki Yesus. Nah, sekarang kita belajar waktu itu dari Romo Suroto bahwa pendekatan membaca kitab suci itu ada dua. Satu adalah historis kritis, di mana kita mau mendalami dan berusaha mengerti keadaan pada saat itu. Ya, kalau dari segi yang pertama ini, yang historis kritis, itu diceritakan bahwa zaman dulu di Yahudi, di Israel sana, kalau rabi sedang mengajar, itu wanita itu tidak boleh duduk di bawah kakinya, harus agak jauh. Maka itu kalau kita lihat gambar tadi, ada perempuan tapi agak jauh, sedangkan Maria memilih di depan. Nah, ada satu pesan di sini bahwa Marta itu memperingatkan Maria bahwa kamu itu tidak umum caramu demikian duduk di depan rabi, tidak pantas, ya. Jadi dia bilang kepada Yesus, suruh si Maria menjauh dari situ untuk bantu aku. Padahal message-nya adalah dia mau bilang kepada Maria, Maria jangan depan rabi, tidak pantas menurut Yahudi. Ya. Nah, tapi ada satu lagi pendekatan dengan cara pendekatan dengan Lectio Divina. Lectio Divina adalah pendekatan dengan cara iman. Baik kita lihat apa kesalahan atau apa kenapa Yesus mengatakan Maria yang lebih baik. Baik. Rupanya ini jawabannya ada di sini. Ya. Jadi ada di kehendak Allah. Ya. Kalau saya baca dari Lukas 6 ayat 47 sampai 48, setiap orang yang datang padaku dan mendengarkan perkataanku dan serta melakukannya, ya ini adalah kehendak Allah. Jadi antara Maria dan Marta itu sebetulnya sama-sama beriman. Tapi Maria lebih mencari imannya dulu daripada pelayanan. Ngerti ya maksud saya ya? Jadi mereka sama-sama beriman, tapi Maria lebih mau mendengarkan Yesus. Artinya apa? Artinya dia mau mencari Tuhan dulu. Mencari firman Tuhan. Jadi apa yang kita alami sekarang bahwa tiap komunitas mensarankan kita untuk membaca kitab suci adalah ini. Jadi setiap orang yang datang kepadaku, tentunya kita yang percaya kepada Yesus dan Allah Bapa dan Roh Kudus, mendengarkan perkataan. Mendengarkan perkataan ini sama juga dengan kalau zaman dulu Yesus ada, kita mendengarkan suaranya. Tapi zaman sekarang kita mendengarkan firman-Nya melalui kitab suci. Ya. Ditambahkan Yesus demikian. Aku menyatakan kepada siapa akan disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika air bah dan banjir melanda rumah itu tidak digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Ya, ini suatu penjelasan daripada itu bahwa kalau kita tentunya mau melaksanakan kehendak Tuhan adalah apa? Datang kepadanya,
kemudian mendengarkan dan melakukannya. Melakukannya artinya apa? Ya, perintahnya adalah apa? Perintahnya adalah untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Tentunya Marta nggak salah, dia melayani Tuhan, tapi Maria melakukan yang terbaik karena dia meletakkan dasar imannya. Seperti orang membangun rumah dengan menggali dalam-dalamnya. Sehingga kalau pohon akarnya kuat, ya, dasarnya daripada fondasinya daripada rumah itu dibangun di atas batu sehingga dia kuat dan kokoh. Sehingga kalau air bah dan banjir datang, dia tetap tidak goyahkan. Artinya apa buat kita semua sekarang ini? Adalah kalau kita punya iman yang kuat, maka kalau ada musibah, ya, musibah ini makin lama sudah makin dekat. Dari tadinya kita orang penderitanya kita nggak kenal, lama-lama sekarang makin lama mungkin mendekati kepada orang yang kita kenal, bahkan saudara-saudara kita ada yang kena. Ya, jadi karena iman yang kuat kita tahu. Malah sebetulnya kita melihat dengan keadaan kayak gini, orang makin keadaan pandemi gini nggak boleh kemana-mana, akhirnya orang pada melihat Zoom begini. Zoom dari Indonesia, dari Australia, dari mana-mana, akhirnya iman kita sebetulnya bertambah. Ya, dari tadinya kita nggak mau dengarkan itu, kita sibuk dengan sehari-hari, tapi sekarang kita mau baca atau mau dengarkan YouTube. Baik, saya lanjutkan hal ini dengan melayani, ya, melayani Tuhan. Baik. Melayani Tuhan adalah pekerjaan yang terhormat dan mulia. Nanti saya kasih lihat ayatnya mendukung ini. Ya, Allah menghendaki setiap orang di bumi menjadi murid Kristus. Di Matius 28 ayat 19. Ini perintah yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita, kepada murid-muridnya dan juga kepada kita semua. Ya, karena itu pergilah. Jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kemudian terusannya adalah ajarilah mereka dan sampai kemudian dan aku menyertaimu sampai akhir zaman. Ya, maksudnya di sini adalah memang kamu sudah jadi pengikut aku, tapi itu tidak cukup. Tapi engkau harus menyebarkan itu. Bukan harus sebagai pewarta, tapi juga dengan tindakan-tindakan kita, sehingga mereka melihat bahwa kita adalah cerminan daripada Tuhan Yesus. Ya. Kemudian salah satu kebesaran di hadapan Allah adalah menjadi pelayan, dan Yesus sendiri datang untuk melayani. Seperti kita lihat di Matius 20, 26 sampai 28. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin jadi terkemuka, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Ya. Jadi kita mengikuti Yesus adalah juga termasuk mencontoh Dia. Dia katakan bahwa aku datang tidak untuk dilayani, tapi aku datang untuk melayani. Itu yang harus kita pegang, bahwa itu adalah tugas yang diberikan kepada kita. Nah, sekarang apa kata Yesus tentang orang yang melayani Tuhan, pelayan Tuhan? Ya. Baik. Di Yohanes 12:26 itu dikatakan, barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, di mana aku berada, di situ pelayanku berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Nah, ini yang saya tadi bilang bahwa menjadi pelayan Tuhan adalah tugas yang terhormat dan mulia, karena ia akan dihormati oleh Bapa. Ya,
Jadi poin ini penting sekali bahwa barang siapa melayani aku harus mengikuti aku. Di mana aku berada, di situ pelayanku berada. Dan barang siapa melayani aku, berarti dia akan dihormati oleh Bapa. Ya, suatu hal yang mulia sekali bahwa engkau akan dihormati Bapa kalau engkau bersama aku dan melayani aku. Ya, baik. Kita pengen tahu sebetulnya bagaimana pelayan yang ideal. Ya, pelayan yang ideal, menjadi pelayan ideal Tuhan adalah artinya satu, menjadi pelayan berarti menganggap orang yang dilayani lebih baik daripada dirinya sendiri. Ya, kita lihat di sini dari Filipi 2 ayat 4. Terus kita lihat dulu. Filipi 2 ayat 4 ini Filipi ditulis oleh Paulus ketika di Filipi ini dalam zaman sekarang itu di Makedonia. Ya, dia melihat satu komunitas di mana dia terus kemudian mengencourage umat di Filipi untuk mencontoh Yesus sendiri. Ya, saya bacakan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia, sebaiknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan dirinya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Ya, jadi di sini dan menjadi pelayan berarti menganggap orang yang dilayanan lebih baik daripada dirinya sendiri. Karena sebetulnya kalau kita mencontoh Santa Teresa, sekarang sudah santai, Teresia Kalkuta, itu dia sepertinya begitu care-nya terhadap orang-orang yang terkesampingkan gitu ya. Jadi di Kalkuta itu begitu banyak orang yang miskin, tidak terawat, sakitnya segala, tapi Santa Teresia mau mengangkatnya, membawanya ke tempatnya, mengobatinya. Ya, karena apa? Karena dia lihat bahwa manusia yang dalam keadaan demikian adalah sebetulnya ada gambaran Yesus di sana. Jadi Yesus pernah berkata bahwa engkau akan menemukan aku di orang-orang yang paling maksudnya terhina. Ya, baik. Itu yang pertama, arti dari pelayan Tuhan. Yang kedua, dan kita ambil dari Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan pada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Ya, jadi dari Amsal ini dibilang bahwa Amsal ini adalah buku tentang kebajikan-kebajikan. Banyak petuah-petuah yang baik mengenai diajarkan di sini. Ya, jadi dia bilang kalau engkau mampu, jangan menahan kebaikan. Karena sebetulnya apa yang kita miliki itu adalah juga bagian dari orang lain. Maksud saya begini, Tuhan memilih kita menjadi saluran berkat daripadanya. Ya, jadi berkat Tuhan itu bukan semuanya yang kita terima ini juga bagian dari orang-orang yang lain. Jadi jadilah saluran berkat. Ya, jadi kalau kita bisa membantu orang, kenapa tidak? Ya, bukan dalam hal materi, tapi dalam hal waktu, dalam hal perhatian, itu bahkan lebih berarti kadang-kadang daripada cuma materi. Ya, baik. Yang ketiga, menjadi seorang pelayan berarti melakukan pekerjaan dengan rasa tanggung jawab. Ini di Lukas 17 ayat 10. Ya, jadi dikatakan demikian. Demikianlah juga kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaknya kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Jadi ini suatu petuah dari dikatakan bahwa kalau udah petugas, lakukanlah dengan sebaik-baiknya.
Dan kalau kita dipuji karena kita berhasil melakukan tugas itu dengan baik, kita jangan menjadi tinggi hati, tapi kita ingat bahwa kata-kata ini, kami hanyalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Ya, jadi itu adalah suatu kerendahan hati yang tidak menyombongkan karena berhasil dalam pelayanan. Jadi itu kurang lebih yang saya mau bagikan. Jadi kalau kita lihat dari kasusnya Maria dan Marta, itu tidak salah Marta. Ya. Marta tidak salah karena dia melayani Tuhan. Tapi Maria melakukan yang terbaik adalah mendengarkan, membangun bangunan iman, rumah iman dia dengan fondasi yang kuat. Sehingga kalau ada badai, dia tidak goyah. Demikian juga pelayanan kita. Ya, jadi pelayanan kita jangan sampai kalau kita imannya belum dibentuk dengan baik dan berakar kuat, terus melayani. Bisa sih bisa. Tapi ya kalau misalnya ada apa, misalnya orang tidak menghargai pelayanan kita kesinggung. Terus akhirnya mundur teratur. Karena apa? Karena iman kita tidak dibangun dengan fondasi kuat. Karena kalau sudah dibangun fondasi kuat, kita akan melihat pelayanan itu sebagai pelayanan kepada Tuhan. Bukan pelayanan kepada Yulia atau kepada saya pakai ya Yul, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Kepada Lian pelayanan, tapi pelayanan itu terhadap Tuhan. Jadi kita walaupun kita tidak diterima, tapi tetap kita akan melayani. Ya, kalau kayak Marta tadi, dia bisa aja misalnya melayani nggak dapat pujian atau melayani malah apa namanya tidak dianggap, terus kemudian pundung. Jadi message-nya adalah demikian. Ya, saya rasa demikian pengajaran saya. Terima kasih untuk diberikan kesempatan. Bukan pengajaran, renungan. Pengajaran mesti panjangan ya. Ini cuma sebagai renungan. Ya, jadi beberapa saya berharap bahwa juga kita lebih rajin baca kitab suci. Ya, saya terima kasih udah dikasih kesempatan di grup ini. Saya salut kepada Yulia yang bikin grup ini, banyak yang masih setia sampai sekarang untuk ikut Rosario. Amin. Rosario adalah doa yang terbaik, di mana kita bersama-sama Bunda Maria, kita merenungkan kehidupan Yesus. Ada kalanya kita melihat kehidupan Yesus gembira, sukacita, ada sedih, ada penderitaan. Tapi dengan itu kita makin dalam iman kita. Amin. Terima kasih. Thank you, Chris. Sama-sama. Semoga kita dengan mendengarkan renungan itu, kita dapat melakukan kerendahan hati seperti Maria dan Marta. Iya. Ya. Menjadi Terima pelayan. kasih. Apakah ada yang mau bertanya? Tapi kalau sebelumnya kami akan mengadakan pengumuman dulu ya. Barangkali ada yang mau tanya-tanya, ada kesempatan ya, Chris ya? Ya boleh, kalau bisa saya jawab. Kalau Ya. nggak bisa, nanti saya utang. Tapi sebelumnya kita nggak adain pengumuman dulu ya, Pak Fran ya? Ini mau di Sangat bagus sekali pengajarannya, perenungannya dari Chris, di mana pada doa Rosario ini kita juga melaraskan semua peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Kok Chris? Ya. Saya cuman mau confirm aja. Ya. Itu berarti yang Kok Chris maksud itu adalah 4 tiang pertumbuhan ya? Kesempatannya nanti ya Liani ya, kita mau pengumuman dulu ya. Ya, oke. Setelah ini, setelah pengumuman dulu. Ya, sorry. Sorry, nggak apa-apa. Pengumumannya, kita
persembahan kasih untuk seksi persaudaraan bisa ditransfer ke akun Leni Wijaya dengan Commonwealth Bank dan terletak ada di sini, bisa difoto untuk jika ada acara-acara yang akan dilakukan oleh seksi persaudaraan. Untuk menunjangnya silahkan jika ada yang ingin memberikan persembahan kasih. Dan selanjutnya bulan depan adalah bulan doa Rosario, bulan Maria ya. Oktober itu bulan Maria. Kita akan mengadakan setiap hari dari Senin sampai hari Sabtu doa Rosario yang akan dimulai jam 8. Dan pada hari Sabtu akan ada, setiap hari Sabtu kita ada sharing. Sabtu pertama sharing dari Puspa dan Resa, yaitu dari PDI Vivani. Sabtu kedua adalah sharing dari Ibu Rini Jakarta. Dan Sabtu ketiga dan keempat ada pengajaran dari Mas Pauline, Dogma Bunda Maria. Dan Sabtu kelima ada sharing dari Dr. Bing. Welcome semuanya. Dan PDH Kudus Yesus pada Jumat kedua akan mengadakan persekutuan doa online bersama suster-suster dari Ngadireso, Suster Petra, Suster Andrea, dan Suster Alvaresta Orkamel. Dengan tema berjalan bersama Bunda Maria, devosi dan novena. Terima kasih dan kami kesempatan untuk siapa yang mau bertanya sama Kris, silahkan.